Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Melawarman Samarinda. Perkenalkan, saya Bintang Abdillah, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 melaksanakan ujian kinerja di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Balikpapan. Dan berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa yang akan dipimpin oleh Direktur dari 10 TKJ. Silakan dipimpin doa. Siap dan Bina dan beralih duduk siap gerak. Sebelum kita berbelajar, kita berdoa menurut ujian masing-masing. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat kan? Baik. Alhamdulillah kita pada hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat-sehat. Semoga kalian tetap sehat-sehat dan keluarga di rumah juga tetap sehat-sehat. Ya. Pada hari ini kita full ya. Kita dalam kondisi yang terbaik. Ya. Ada tidak yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Ada. Berapa orang? Satu orang atas nama? Naila? Iya. Keterangannya? Sakit ya? Baik, kita doakan sama-sama semoga Naila cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas di tengah-tengah kita kembali. Amin. Baik, pada hari ini materi kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk pada bagian 3 ya. Kalau di kurikulum 2013 itu namanya bab gitu. Bab 3. Tapi karena ini masuk di kurikulum Merdeka, maka kita berubah nama menjadi bagian. Jadi bab itu menjadi bagian dan kita masuk di bagian 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Subtemanya tentang keberagaman ya. Bagaimana nanti penjelasan dan lain sebagainya kita akan mainkan pada hari ini. Baik, untuk membakar semangat kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme ya. Satu nusa satu bangsa, semuanya silakan berdiri. Hitungan ketiga kita mulai ya. Harapannya kalian bisa menyanyikan dengan sepenuh hati ya, untuk lagu satu nusa satu bangsa, menghayati benar bahwa kita orang Indonesia yang benar-benar kaya di negara, yang benar-benar kita harus hargai, yang benar-benar kita harus maknai bahwa Indonesia itu sangat luar biasa. Satu, sudah siap ya? 1, 2, 3. Jaya
Kita masuk di pembelajaran kali ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saya harus memberitahu kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah saya menayangkan video atau PowerPoint ya, PPT, itu nanti kalian akan memberikan responsif yang luar biasa terhadap video yang akan saya tampilkan. Kemudian juga kalian akan merespon PPT yang saya akan tampilkan, dan kita ada interaksi tanya jawab. Ya, setelah itu kita akan masuk ke proyeksi. Kalian sudah membuat lembar LKPD, kalian sudah mana coba lihat. Nah ini dia ya. Ini kalian sudah mengerjakan ini ya? Baik. Ini nanti akan dituangkan dalam proyek Canva. Karena kita pemanfaatan teknologi pada hari ini, maka kita akan tuangkan di teknologi. Ya. Jadi silakan menggunakan handphone terbaiknya atau laptop terbaiknya untuk proyek Canva. Kita akan menggunakan aplikasi Canva berbasis website. Ini catatan kalian yang di lembar kerja peserta didik ini akan dituangkan di Canva, dan kemudian nanti hasil di Canva diunduh ke handphone atau laptopnya masing-masing, dan kemudian nanti saya akan berikan link untuk mengirimkan hasil proyek kalian di satu link drive saya. Nanti kita akan koreksi bareng-bareng, dan nanti di penghujung itu akan ada 1-2 rekan kalian yang diminta untuk presentasi. Paham sampai sini? Setelah presentasi dan saya akan memberikan evaluasi dan kesimpulan kita secara bersama. Aman ya? Oke, kita mulai ya. Baik, boleh di scroll ke bawah. Nah ini dia pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini yang saya tampilkan adalah mind mapping atau peta konsep. Nah, sekarang jawabannya adalah presentasi dengan menggunakan peta konsep atau mind mapping. Jadi tidak untuk slide sampai 20, 30, 40, 50 slide. Jadi cukup satu slide Anda bisa menerangkan apa intisari daripada yang akan kita bahas pada hari ini. Anda bisa lihat tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka di sini yang saya cantumkan adalah ada gambar Garuda Pancasila. Benar kan? Berkaitan kan? Karena di kita burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita turun ke bawah. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika tentang keberagaman, dan itu mencakup suku, agama, ras, dan antar golongan yang disingkat menjadi sara. Mencakup semua nih, ada suku, ada agama, ada ras, dan antar golongan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Suku, saya yakin di sini di kelas tidak hanya suku Bugis saja, benar? Saya yakin di sini bukan hanya suku Jawa saja. Dan saya yakin di sini bukan hanya suku Buton saja. Tapi kita banyak suku, beragam suku. Nah, ternyata dari hasil daripada pendataan di tahun 2021 bahwa suku di Indonesia tercatat sebanyak 1.340 suku. Paham ya? Dari 300 etnik. Jadi 300 etnik, contoh saya Bugis gitu kan. Bugis bukan hanya Bugis tok atau Bugis saja. Jawa bukan hanya Jawa Tengah saja. Buton bukan hanya Buton saja gitu. Ada Buton Muna, macam-macam ya. Dayak juga seperti itu, Banjar juga seperti itu, dan masing-masing suku kita juga seperti itu ternyata. Dan kalau dijumlah itu 300 etnik, tapi turunannya ada 1.340 suku bangsa. Dan ini paling kaya. Makanya kita harus sadar. Tadi kita sudah singgung tuh masalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu menggambarkan kita dari Sabang sampai Merauke bahwa kita itu benar-benar punya satu kesatuan atas nama Indonesia. Dan kita harus benar-benar sadar bahwa ternyata Indonesia itu benar-benar kaya. Sadar nggak? Terus agama, yang disahkan agama sampai di tahun ini adalah 6 agama. Islam, ya kan? Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, sekarang Konghucu sudah sah menjadi agama, dan di Indonesia itu sudah tercatat ada 6 agama. Kemudian ada ras. Ya, ras ini mohon maaf ya, ini biasanya berbicara tentang fisiknya kita, ya, turunan fisiknya kita. Itu tercatat di Indonesia ada 4 ras.
ada Negroid, ada Mongoloid, ada Melayu gitu ya. Kita rata-rata ikut di Melayu gitu kan. Kalau kita ke Papua, ke Timur gitu, itu ke Negroidnya gitu. Ada keriting-keriting rambutnya. Kalau kami yang di Kalimantan itu ada yang lurus-lurus, ada yang ikal, kebanyakan ikal gitu. Ya, karena ini menggambarkan ras dari ujung kepala sampai ujung kaki, menggambarkan ciri fisiknya manusia dan turunannya. Itu paham? Nah, kemudian antar golongan. Saya di sini menuliskan multi ya. Kalau multi itu artinya lebih daripada satu. Saya tidak menggambarkan 3, 4, 5 karena ini berbicara tentang strata sosial. Kalau strata sosial itu banyak, lebih daripada satu. Saya tidak menargetkan 2 atau 3 seperti yang angka-angka sebelumnya ada di suku, agama dan ras. Tapi yang saya catatkan di sini antar golongan itu multi karena kita banyak profesi di Indonesia. Ya. Kalau kita bicara tentang strata sosial, ada yang lulusan SD, SMP, SMK, gitu. S1, S2, S3, almarhum. Almarhum itu ternyata gelar untuk kita semua nantinya. Benar? Benar. Maaf ya. Kemudian lagi pekerjaan. Ada yang kuli bangunan, ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang buruh, ada juga yang perusahaan, wira swasta, ya kan? Ada yang wirausaha, lebih daripada satu kan? Makanya dikatakan multi. Paham sampai sini? Siap. Oke. Kemudian, ini yang berkaitan juga dengan suku. Di sana ada saya cantumkan gambar daripada adat ya. Adat kebudayaan kita itu kan beragam sekali karena kita berbicara tentang keberagaman. Nah, kemudian lagi yang di sisi agama atau di agama ada tempat peribadatan, ya kan? Tuh, masing-masing agama ada 6 agama. Kemudian juga ras. Nah ini perbedaannya di sini terlihat ya warna kulit. Ada juga mata yang melok kayak gitu kan. Ada juga ada yang sipit gitu. Nah ini tergantung ya rasnya kita apa atau campuran daripada orang tua kita dan sesepuh kita apa. Gitu. Kemudian lagi ada antar golongan. Nah ini yang saya katakan multi. Ada yang mungkin mahasiswa, ada yang petani, ada yang juga Pak RT, ada Pak Lurah, ada kepala desa dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, kalau dari sisi kesenjangan sosialnya, contoh, bapak saya mau pejabat gitu, bapakmu petani gitu. Saya tidak harus untuk berteman dengan kamu. Gitu. Ini dari contoh sisi negatif. Saya lo lulusan SMK, kamu lulusan SD. Emang level berteman dengan kamu? Strata sosial. Anda bisa menjadi kesenjangan sosial ketika mengatakan itu di masyarakat. Jadi seharusnya gimana? Harusnya gimana? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Jadi tetap untuk bersatu karena kita di bawah undang-undang keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda tetapi tetap satu. Ini yang sudah tadi kita katakan ya. Satu yang dimaksud ini. Satu bangsa, satu darah, satu bahasa, yaitu Indonesia. Oke, next. Baik, selanjutnya kita akan menayangkan sebuah video. Bapak akan menayangkan sebuah video dan kalian nanti setelah menonton video ini akan merespon ini video pendapat daripada kalian masing-masing. Setelah melihat video ini, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan kalian akan merespon pendapat kalian dari hasil melihat video lain. Boleh di play? Hai.
keberagaman daripada video yang tadi ditampilkan menurut pendapatnya kalian? Makna keberagaman dari video yang tadi ditampilkan menurut pendapat kalian? Silakan. Oke, atas nama silakan berdiri ya. Perkenalkan diri dulu. Siap, perkenalkan nama saya Cynthia Putri dari kelas 10 PKJ. Jadi di sini saya akan merespon video yang baru saja diputar. Makna dari keberagaman adalah makna dari video tersebut adalah bahwa Indonesia adalah negara yang indah, negara yang besar, dan Indonesia sendiri memiliki kekayaan yang melimpah dan di berbagai keberagaman, baik dari bahasa daerah, budayanya, rumah adat, dan sukunya. Oke, terima kasih Desa. Pertanyaan kedua adalah, kalian pernah berpikir tidak kalau ternyata kita ini diciptakan hanya satu suku, satu etnik, satu agama, satu ras, gitu ya, satu golongan pun, satu wajah pun, dan kita semuanya sama. Kalau memang ternyata itu benar-benar sama, pendapat kalian seperti apa? Oke, silakan Taruna. Jadi perkenalkan diri, nama saya Muhammad Khayan Azidi. Menurut pendapat saya pernah terpikirkan, cuma hanya untuk agama dan suku saja. Cuman kalau untuk ras itu tidak. Untuk ras tidak ya? Tidak terpikirkan. Kalau kita ternyata benar-benar sama diciptakan, bagaimana pendapatnya si Ryan? Kalau menurut saya jika semuanya sama, arti keberagaman di Indonesia itu jadi tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada. Karena kan sama ya? Karena semuanya sama. Dan untungnya keberagaman itu untuk mengenal kita satu sama lain. Baik, terima kasih ya. Yaitu apa pentingnya ini keberagaman buat diri saya, buat kamu, atau untuk kita semua? Apa pentingnya keberagaman buat saya, kamu, atau kita bagi bangsa Indonesia? Baik, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fatima dari 10 TKJ. Arti penting keberagaman buat diri kita sendiri yaitu untuk menanamkan sikap toleransi. Kalau kita tidak toleransi pada diri kita sendiri, kita tidak bisa menanamkan saling menghargai terhadap suku orang lain atau agama apapun itu. Dan kalau buat orang lain, kita bisa mengenalkan, bahkan kita bisa mempelajari suku, agama, ras ataupun bahasa kepada orang lain. Dan kalau buat orang apa? Buat apa tadi, Pak? Kalau buat kita, Untuk bangsa Indonesia. kalau buat bangsa Indonesia, kita bisa mengenalkan suku, agama, bahkan kekayaan Indonesia ke orang lain. Siapa? Oke, terima kasih. Jawaban-jawabannya luar biasa ya, ini mewakili kelas 10 TKJ, dan ternyata keberagaman itu penting. Penting. Dan ternyata kita berbeda itu bukan buat untuk kita harus berbeda pola pikir, kemudian kita harus berjauh-jauhan, tidak ya? Bahkan perbedaan itu malah membuat kita lebih bertoleransi lagi, lebih menghargai lagi, ya kan? Benar ya tadi? Lebih menghargai lagi antar satu dengan yang lain, antar sama maksudnya. Paham sampai di sini? Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju proyek. Saya akan berikan waktu kepada kalian 30 menit lamanya. Kita akan berkreasi di situ proyek melalui aplikasi Canva berbasis website. Silakan LKPD-nya ditampilkan atau LKPD-nya ditaruh di atas mejanya masing-masing. Ya. Saya cek dulu LKPD-nya. Oke, baik. Nah ini LKPD sudah kalian kerjakan ya. Ini lembar kerja peserta didik, kemudian ada nama, kelas, dan jurusan, kemudian ada suku, agama, ras, dan antar golongan.
ini yang sudah kita isi ya. Ini sudah kalian melaksanakan tanggung jawab kalian di pekan kemarin dan hari ini proyeknya. Dan hari ini kalian akan eksplor itu ke aplikasi Canva. Saya kasih waktu untuk kalian berkreasi dengan pilihan infografis ya. Infografis di pilihan Canva-nya dan silakan berkreasi. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan buka aplikasi Canva-nya dan silakan mengeksplor kemampuan dirinya masing-masing. kirim di link WA kelas kalian. Sekarang kirimkan. Baik, saya cek dulu. Sekarang kirim proyek kalian di link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan proyek Canva yang telah saya buat yang bertema Bhinneka Tunggal Ika Keberagaman. Jadi sebelum saya mempresentasikan proyek Canva saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revalia Agustiana. Saya dari kelas 10 jurusan TKJ. Jadi jika dalam suku Jawa kalau kita lagi nanya kabar tuh mungkin apa kabar? Semoga baik-baik aja. Dalam bahasa Jawa itu piye kabare? Mugi saya maon. Di sini juga saya akan memperkenalkan diri saya beserta biodata saya. Nami kulo Revalia Agustiana Syahroni, kulo lahir teng Balikpapan 17 Agustus kalih 6 kulo wonten Jalan Persatuan RT 40 Songo, Manggar Baru. Kesenangan kulo nonton drama karo ngrungokno podcast. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang suku Jawa. Suku Jawa, asal daerah suku Jawa ialah suku Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Di sebelah sini ada contoh gambar pakaian adat suku Jawa. Lalu selanjutnya adalah kesenian suku Jawa. Tari daerah suku Jawa, dari suku Jawa ialah tari Gambyong, tari Reok Ponorogo, tari Golek,
dan tari bondan. Di samping sini saya telah mencantumkan contoh gambar tari reog Ponorogo. Selanjutnya, suku Jawa juga memiliki beberapa alat musik, yaitu ada gambak, sitar, bonang, kendang, saron, kenong, dan lain-lain. Dan di sini saya mencantumkan gambar seseorang yang sedang memainkan kenong. Agama, mayoritas agama dari suku Jawa adalah Islam. Hari-hari besar yang dianut oleh umat Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, Isra Mi'raj, Lailatul Qadar, 10 Muharram, dan 27 Rajab. Di sampingnya saya mencantumkan gambar Mekah. Kita semua di sini pasti sudah tahu ya Mekah itu apa. Kalau dari diri saya sendiri, saya berras Mongoloid. Mongoloid adalah ras yang menunjukkan fenotipe umum dari akbar penghuni Asia Utara, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Ciri-ciri dari ras Mongoloid adalah kulit berwarna sawo matang, mata sipit, tubuh agak tinggi, rambut berwarna hitam lurus dan ada yang bergelombang, mata berwarna hitam kecoklatan, bentuk wajahnya itu ada yang lonjong, oval atau bulat. Mata pencarian, mayoritas masyarakat Jawa berpotensi sebagai petani. Di samping ini saya mencantumkan gambar petani yang sedang menanam padi. Dan yang terakhir adalah antar golongan. Saya sendiri masih berstatus sebagai pelajar. Ekstrakurikuler saya di sekolah adalah skuter atau skema untuk teater, dan untuk di luar sekolah saya tidak mengikuti kegiatan. Mungkin itu saja presentasi proyek Canva dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sadir Saputra dari Jaras Jurusan TKJ kelas 10. Apa kabar? Karnungun Muhammad Sadir Saputra kelas 10 Jurusan TKJ. Rapat tanggal lahir ulun Balikpapan 30 Maret 2007. Hobi ulun mengunjun. Kediaman ulun di Tang Jalan Mufakat TT 10. Suku Banjar berada di Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan bahasa Banjar. Di suku Banjar ada kurang mata pelajarannya menuri atau mendadak karet. Nah, untuk religi Tang Banjar itu mayoritas suku Banjarnya adalah Islam. Contohnya diadakan setahun sekali bahwa guru Subampul di sana untuk pura. Kesenian itu ada 3. Yang pertama tari paksa kambang, kedua tari paksa panah, tari paksa lilin. Menurut rumah adat tuh ada 32. Rumah adat Gajah Balipu. Yang kedua itu rumah adat Balai Laki. Yang ketiga tuh adat Balai Bini. Ras ulun tuh Mongoloid, rambut ikal, mata hiram, warna kulit sawo masak. Tinggi ulun tuh 168, berat badan ulun 78. Hari-hari besar di Tang Banjar tuh macam-macam, ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Ekskul di sekolah ulun tuh sepak bola. Ekskul di luar sekolah itu silat. Nah, itu saja yang ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup pelajaran, kita akan masuk ke sesi games edukasi. Silakan handphone terbaiknya disiapkan. Kita masuk ke aplikasi Kahoot. Boleh nggak? Pinnya Pak. Belum.
Pastikan dulu kalian sudah gabung di kaut IT, kaut dan IT. Get ready to join. Kalau ada pinnya langsung diketik pinnya dan langsung masuk. Kok nggak ada keluar suara? Belum ada yang join karena Ngelek. Aditya kerjakan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lihat di layar depan, lihat di layar depan. Oke, berapakah jumlah suku bangsa di Indonesia saat ini? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Soal kedua, kita langsung lanjut. Aman ya? Kalau Anda semakin cepat menjawab dan tepat, itu poinnya beda dengan yang lambat. Walaupun benar. Yang kedua, next. Oke, perhatikan pertanyaannya. Oh sorry, ada poinnya. Skill anime Oke, yang kedua masih bisa Anda balap kalau Anda tepat menjawab dan tepat. 1, 2, 3. Next please, berapakah jumlah agama yang telah diakui oleh negara Indonesia saat ini? Lima, 4, 3, 2, 1. Betul semua ya? Oh. Next. Kita lihat apakah terbalap ternyata
1, 2, 3. Enggak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enggak. Gue sekarang kasihkan hadiahnya ya cici. Oh Pak. Oke. Juara 1. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk di sesi paling terakhir. Nah, ini dia. Sesi paling terakhir adalah sesi refleksi. Jadi yang kalian akan tuliskan di sini adalah nama. Mau pakai hashtag, mau pakai apapun terserah. Yang jelas ada nama kalian, nama apa singkat boleh. Terus kemudian yang kalian tuliskan adalah refleksi kegiatan pada hari ini. Apa yang kita sampaikan pada hari ini? Kemudian Perkenalkan, nama saya Radit Nur Kurniawan. Saya dari kelas 10 jurusan TKJ. Refleksi saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Mendapat pengetahuan tentang keberagaman dan tentang Bhinneka Tunggal Ika. oke, terima kasih. Pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini adalah saya merasa senang mempelajari keberagaman Indonesia. Dengan mempelajari kita jadi tahu betapa banyak dan indahnya keberagaman di Indonesia. Oke. Silakan. Oke, baik, kita sudah menaikkan video, kemudian kalian sudah memberikan respon positif terhadap keberagaman Indonesia. Kemudian kita masuk ke sesi presentasi pengerjaan Canva ya, pengerjaan Canva proyek Canva. Kemudian sesi presentasi dan kita sekarang masuk ke sesi kesimpulan. Gitu ya. Jadi sebelum kesimpulan juga ada evaluasi. Saya evaluasi dulu dalamnya pembelajaran. Dari seluruh TKJ ternyata sangat baik, responnya juga baik, kemudian juga pengerjaan kampanye juga sangat baik, KPD-nya juga tanggung jawab sudah dikerjakan, dituangkan ke aplikasi Canva berbasis website, dan kita sudah melaksanakan pembelajaran pemanfaatan teknologi hari ini, dan kalian sudah menantang era digitalisasi, dan kalian sudah bertanggung jawab mengirimkan itu ke link drive Bapak. Sudah presentasi juga tadi sangat baik ya untuk Sandi dan Revalia ya, sudah mewakili untuk kelas TKJ. Nanti yang lain bisa berkesempatan di minggu-minggu berikutnya untuk presentasi. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan ya, atau kita dapatkan pada hari ini. Dengan keberagaman kita lebih mengenal antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Jadi ternyata Indonesia itu benar-benar kaya, dan kita harus meyakini itu, dan kita harus memaknai itu bahwa kita orang Indonesia yang patut bersyukur sebanyak-banyaknya bahwa kita hidup di tanah Indonesia yang beraneka ragam budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu sangat-sangat apa ya?
bernilai. Ya. Itu sangat-sangat mahal dan tolong dijaga kepercayaan negara terhadap kita dan kita harus percaya dengan negara kita juga. Ada timbal balik bahwa kita harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Baik, untuk pertemuan depan itu kita akan melanjutkan materi ini ya, mungkin lebih ke presentasi dan proyek yang lainnya. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Silakan Bapak ikuti doa. Duduk, siap, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Selesai. Istirahat di tempat.